Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita akan membahas seri yang ke-20, yaitu pembahasan tentang ayat Al-Quran yang diawali dengan Ya ayyuhalladzina amanu. Seri yang ke-20 ini terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 43. Salah satu perintah yang ada di dalam ayat ini adalah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Ayat ini menunjukkan bahwa satu tahapan di mana larangan mabuk, ya. Dalam tahapan ini adalah tahapan di mana tidak diperbolehkan, ya, ketika dalam keadaan mabuk, ya, mendekati sholat, ya, atau melakukan sholat. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu penafsiran bahwa ini harfiahnya begitu, janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Tapi ada juga yang mengartikan lebih luas lagi bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memahami apa yang diucapkan di dalam sholat itu. Tidak seperti orang mabuk mengucapkan sesuatu dan dia itu padahal tidak paham apa yang diucapkan, tidak sadar apa yang diucapkan oleh dirinya. Bisa silahkan mau pemahaman yang mana, mau yang sesuai dengan teks, ya, bahwa dilarang sholat dalam keadaan mabuk. Juga bisa memilih bahwa tafsir yang kedua, yaitu di samping dilarang mabuk, dilarang sholat ketika mabuk, ya, kalau lagi mabuk jangan sholat. Dan sebetulnya mabuk itu dilarang dalam tahap berikutnya, baik dalam keadaan sholat maupun tidak sholat. Nah, ini pengertian yang kedua, tafsir yang kedua adalah tidak hanya larangan sholat dalam keadaan mabuk, tapi juga memahaminya adalah kita harus memahami apa yang diucapkan di dalam sholat. Silakan pilih. Nah, kalau ini yang dipilih, maka kita punya kewajiban untuk secara bertahap memahami apa-apa yang diucapkan di dalam sholat. Salah satu contohnya adalah di dalam sholat kita membaca Al-Fatihah. Oleh karena itu, tanpa ada rakaat, tanpa ada Al-Fatihah, artinya ketika kita tidak sempat, ya, membaca Al-Fatihah karena menjadi makmum dan masbuk, maka itu tidak dihitung rakaat. Ini terjadi perdebatan juga, ya. Yang penting katanya ada juga yang beranggapan selama masih bisa ruku bersama imam itu termasuk juga. Itu silahkan. Saya tidak masuk ke dalam perdebatan seperti itu, tapi intinya adalah bahwa kita berusaha, ya, terus-menerus memahami apa yang dibacakan di dalam sholat. Salah satu contohnya adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ini mengandung arti bahwa dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismi itu ada yang memahami juga bahwa ketika sesuatu yang kita akan lakukan pada hari itu, pada detik itu, maka dipikirkan apakah apa yang kita lakukan itu ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak? Nah, itu atas perintah Allah dan dengan jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bismi itu pemahamannya satu paket, atas nama ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan caranya sesuai dengan
apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita mencari nafkah, itu ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi caranya dengan cara yang benar, yang dibenarkan di dalam Islam. Saya kira itu permisal. Sekali lagi, seri yang ke-20 itu mengajarkan kita untuk memahami Al-Quran secara terus-menerus yang dibacakan di dalam Quran. Sekurang-kurangnya kita memahami makna yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah dan diteruskan dengan ayat-ayat lain yang dibacakan setelah Al-Fatihah, terus ya memahami. Kata Nabi, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.